Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita semua. Kita deklarasikan sama-sama revival terjadi di dalam hidup kita. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya beri tema pentingnya pengendalian diri. Amsal 26 ayat 3 demikian firman Tuhan. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan dari ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya pengendalian diri. Dalam ayat ini perbandingan dibuat antara cemeti untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran berharga dari analogi ini dalam konteks kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Yang pertama kita lihat cemeti untuk kuda. Cemeti atau cambuk sering digunakan oleh kusir kereta kuda untuk memberikan perintah pada kuda supaya berjalan, berlari, atau berhenti. Dan seperti halnya cemeti yang digunakan untuk mengarahkan kuda, begitu pula kita harus memiliki kendali atas dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan kita. Kita harus memiliki kendali terhadap kendali diri terhadap emosi, perkataan, dan tindakan kita, yang harus sesuai dengan keinginan roh. Kita tahu bersama bahwa keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Itu sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Bertentangan keinginan daging dengan keinginan roh. Dan yang Tuhan mau adalah kita hidup oleh keinginan roh, oleh kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya penting sekali hidup dalam pengendalian diri. Nah, pengendalian diri akan kuat saat kita berpegang pada firman Tuhan dan terus berdoa. Dengan demikian kita dapat mengatasi setiap godaan yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Jadi kita lihat, kita nggak mungkin akan kuat untuk mengendalikan diri kita. Kita nggak akan memiliki kuasa untuk mengendalikan diri kita kalau kita tidak hidup oleh firman Tuhan. Jadi perlu sekali setiap kehidupan kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Di gereja ini selalu diajarkan bagaimana setiap kehidupan kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita harus mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Itu adalah ajaran yang Tuhan mau. Jadi kita tidak hanya sampai kepada mendengar firman Tuhan. Karena ketika kita sampai melakukan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri kita. Tapi kalau kita nggak hidup oleh firman Tuhan, kita nggak suka berdoa, kita nggak akan memiliki kuasa untuk mengendalikan diri kita. Sehingga yang akan lebih kuat adalah keinginan-keinginan daging kita, dorongan-dorongan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Perlu sekali kita hidup oleh firman Tuhan. Nah, yang kedua kita lihat kekang pada keledai. Kekang adalah alat yang diletakkan pada bagian kepala, wajah sampai mulut keledai. Alat ini digunakan pengendara untuk mengontrol keledai. Jadi untuk mengontrol keledai. Nah, kekang memungkinkan pengendara untuk mengomunikasikan, berkomunikasi, berkomentar yang tepat kepada keledainya, dengan memberikan tekanan pada area sensitif pada wajah keledai. Jadi kita lihat si penunggang keledai dia
yang nggak bisa berbicara kepada keledainya dengan berbahasa manusia, keledai nggak akan mengerti hal itu. Ya. Tapi ada kekang, ya, ada kekang yang akan memberikan tekanan. Ya. Kekang itu memberikan tekanan pada area sensitif pada wajah keledai atau kuda. Ya. Karena kekang juga digunakan di kuda, keledai. Ya. Sehingga itu cara untuk mengontrol. Kekang dan cemeti adalah alat yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama pada kuda ataupun keledai, yaitu mengendalikan, ya, mengendalikan keledai atau kuda. Kekang kita lihat melambangkan kontrol yang diperlukan dalam menjaga mata, telinga, dan lidah kita. Ya, perlu sekali kita mengendalikan, ya, mata kita. Karena firman Tuhan katakan, ya, kita harus hati-hati juga dengan mata kita. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Ada banyak orang yang jatuh karena melihat, ya, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang jatuh karena mendengar berita-berita yang tidak baik, ya, mendengar gosip, mendengar fitnahan, ya, dan pada akhirnya ikut melakukan, terlibat di dalamnya, sehingga pada akhirnya orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Hati-hati dengan apa yang kita katakan, kita sampaikan. Ya. Kalau itu benar, itu mendatangkan kebaikan bagi orang lain, itu membangun semangat orang lain, tidak apa-apa, lakukan. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau perkataan itu hanya menjatuhkan orang lain, ya, hati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Ada banyak kabar hoax sekarang, ya. Hati-hati, ya. Yang ketiga, ya, pentung untuk punggung orang bebal. Ya, kita lihat pentingnya pengendalian diri juga tercermin dalam gambaran tentang pentung bagi punggung orang bebal. Orang bebal adalah mereka yang menolak untuk mendengarkan nasihat dan petunjuk. Orang bebal tidak suka melakukan kebenaran. Ya. Nah, kita lihat pentung yang dimaksud di sini adalah hukuman atau konsekuensi dari tindakan yang tidak bijaksana. Ya. Pentung adalah tindakan keras yang diambil sebagai akibat dari ketidakbijaksanaan mereka atau orang-orang yang tidak hidup mengendalikan dirinya. Ya. Ada banyak orang-orang yang tidak bisa hidup mengendalikan dirinya, sehingga ada konsekuensi, ya, ada hukuman. Tetapi kita lihat firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap tindakan-tindakan bodoh akan menghasilkan akibat yang menyakitkan dalam hidup ini. Itu sebabnya kita harus belajar dari kesalahan yang sudah mendatangkan konsekuensi dalam hidup kita. Sehingga kita tidak berakhir dalam tindakan-tindakan yang lebih parah lagi. Ya. Jadi pentung, ya, itu adalah konsekuensi, itu adalah hukuman. Dan mungkin, ya, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pentung, sudah mengalami konsekuensi ketika kita tidak bijaksana, ketika kita melakukan pelanggaran, konsekuensi atas dosa, ya, yaitu harus kita terima dan kita jadikan itu sebagai pelajaran penting untuk apa? Mengendalikan diri. Artinya itu menjadi pelajaran di mana kita nggak akan mengulanginya lagi. Ya. Jadi setiap konsekuensi yang pernah kita alami karena ketidakbijaksanaan kita, biarlah itu juga menjadi alat, ya, untuk kita dapat mengendalikan diri kita selanjutnya, sehingga kita terhindar dari tindakan-tindakan yang lebih parah lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan diri, ya, karena pengendalian diri itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, untuk menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan diri, kita harus terus berpegang teguh pada firman Tuhan, ya.
Ini nasihat. Terus berdoa dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Hanya itu menjadi kekuatan kita untuk dapat mengendalikan diri. Hanya itu yang akan memberikan kita kuasa untuk dapat mengendalikan diri kita. Ya, cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki pengendalian diri setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga dan lain-lain dapat disalurkan dalam chat, dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati kembali kebenaran firman-Mu saat ini, yang boleh mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mengendalikan diri kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa orang yang hidup dalam pengendalian diri adalah orang yang akan mengikuti setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat kami berdoa, lewat pimpinan Roh Kudus, supaya kami kuat, kami menang atas setiap hal-hal yang ingin menjatuhkan kami, yang ingin membawa kami kepada kejatuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih urapi firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Tidak ada yang seperti Allah. Engkau melintasi langit sebagai penolong keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, dan dalam kejayaan-Mu melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.